warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadayanti dengan NIM 31-2020-039. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Mulyati Magister Pendidikan. Untuk video lengkapnya saksikan video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat. Yang pertama, seperti biasa, sebelum pelajaran ibu, yaitu bagus papan tulisnya sudah dihapus. Lalu yang kedua, coba cek kebersihannya terlebih dahulu, dilihat kanan kirinya apakah masih ada sampah yang berserakan. Sudah bersih semua. Lalu yang ketiga, yaitu selama pelajaran ibu, kita tolong HP-nya disimpan terlebih dahulu. Tetapi nanti boleh dikeluarkan pada saat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu bagi yang mau ngobrol atau berusia untuk belajar, silakan keluar kelas kalau misalnya mau ngobrol, atau yang mau ke toilet, yang mengantuk, boleh cuci muka terlebih dahulu atau ke toilet terlebih dahulu. Tidak ada? Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sampai akhir pembelajaran, kepada kedua kelasnya yaitu Sally, silakan nak memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa sudah. Selanjutnya yaitu ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran. Ya. Sally Apriyanita Sari, Hadir Bu. Mega Utami Nurmalia, Dina Okta Kaninda, Hadir Bu. Merly Sulistia Agustin, Hadir Bu. Dwi Indah Sabita, Hadir Bu. Julita Mainanda Sari, Hadir. Mawar Aprilia, Hadir. Rizka Zaneta, Hadir Bu. Eren Safira, Hadir. Mutiara Oktari, Hadir. Diana Hartani Dastrianti, Hadir. Umi, M. Agustriawan, dan yang terakhir Berlin. Ya, sepertinya untuk daftar hadir semua ya nak. Nah, baik. Sebelum membuka pelajaran pada pagi hari ini, karena kebetulan materi kita cukup banyak, maka ibu persilakan untuk membuka HP-nya dan bukunya. Nanti linknya akan ibu bagikan ke kalian ya. Nah, selanjutnya ini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sekalian, kalau misalnya mengikuti RPP yang telah dibuat, bahwasanya ini untuk kompetensi dasar dan kompetensi intinya. Yang pertama yaitu 3.1 itu menganalisis isi teks proposal. Lalu yang 3.2-nya ini menganalisis sistematika teks proposal. Dan yang 3
3.3-nya ini menganalisis kebahasaan suatu teks proposal. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran teks proposal ini ialah yang pertama, agar kalian mampu mengetahui apa sih isi dari teks proposal, lalu agar kalian dapat menganalisis isi teks proposal, dan juga agar kalian mengetahui apa saja ciri kebahasaan dari suatu teks proposal itu sendiri. Nah, sekarang agar pembelajarannya kalian tidak mengantuk, Ibu akan menampilkan PPT pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu kalau misalnya mengikuti RPP yang telah Ibu buat, untuk materi yang pertama yaitu menganalisis isi dari teks proposal. Tentunya tujuannya agar kalian mengetahui dan kalian dapat menganalisis dari isi teks proposal itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki apa sih pengertian teks proposal itu, kita harus tahu dulu bahwasanya ketika kita menganalisis isi teks proposal, berarti hal yang harus kalian ketahui yaitu apa sih pengertian teks proposal, lalu apa sih fungsi teks proposal, dan apa pula tujuan dari teks proposal, serta yang paling penting yaitu jenis-jenis dari teks proposal. Nah, lanjut Ibu akan menjelaskan mengenai isi teks proposal. Nah, anak-anak, secara umum teks proposal itu diartikan sebagai suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terperinci. Kata proposal sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata to propose, yang artinya mengajukan. Sedangkan secara bahasa, teks proposal diartikan sebagai suatu bentuk pengajuan ataupun permohonan. Nah, pengajuan di sini, teks proposal itu pengajuan ini biasanya ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan agar suatu rencana yang dimaksudkan di sini agar mendapatkan perizinan, persetujuan, atau bahkan agar mendapatkan dana atau bantuan ataupun sponsor dari pihak yang dituju. Nah, lalu kalian bisa baca yang di sini. Nah, selain itu ada juga itu mengutip dari pendapat ahli, yaitu menurut Hasnun Anwar pada tahun 2014 pada halaman 11. Beliau mengatakan bahwasanya teks proposal adalah suatu rencana kegiatan, suatu rencana yang dituangkan dalam rancangan kegiatan dengan tujuan tertentu atau dengan maksud kegiatan tertentu. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa seminar, workshop, pelatihan, dan sebagainya. Nah, selain itu kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tujuan dari proposal. Nah, anak-anak, tentunya ketika kita membuat suatu teks proposal, maka pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, misalnya kalian kan sekarang kelas 11 nih. Nah, kelas 11 biasanya ada yang namanya ekstrakurikuler OSIS atau kegiatan OSIS, di mana juga biasanya pada kegiatan OSIS itu kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan ataupun acara. Nah, biasanya sebelum mengadakan kegiatan atau acara, maka susunan acara tadi atau rencana kegiatan tadi sebaiknya disusun terlebih dahulu dalam bentuk proposal agar kegiatan yang ingin dilangsungkan itu dapat berjalan dengan baik. Baiklah anak-anak, nah dari penjelasan Ibu tadi, apakah masih ada siswa-siswi Ibu yang belum paham? Silakan bertanya. Ya, Aaron. Jadi kalau setiap kegiatan itu apakah harus ada proposalnya? Oh ya, nah pertanyaan Aaron sangat bagus. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menjawab? Dipersilakan. Sally, Ya, silakan Sally. jadi terkait dana tadi, apakah harus ada atau tidak? Sebenarnya tergantung kepada kegiatan kita. Apabila kegiatan kita itu besar dan butuh dana besar, dan kan misalnya OSIS itu pasti punya yang namanya uang kas. Nah, kalau misalkan uang kas itu untuk kegiatan, ya mungkin kita tidak mengajukan proposal. Tapi kalau dana tadi tidak mencukupi, ya kemungkinan tidak membuat proposal dulu. Seperti itu. Oh ya, bagus sekali Sally jawabannya. Nah, terima kasih kepada Sally yang sudah membantu
menjawab pertanyaan dari Eren. Pertanyaan Eren sudah bagus. Ya, betul sekali, memang sebaiknya suatu kegiatan itu, apalagi misalnya kegiatan yang diadakan, kegiatan yang besar, maka sebaiknya dibuatlah proposal agar kegiatan tersebut tersusun dan terencana dengan baik, seperti itu. Lanjut kita pada poin yang selanjutnya, yaitu mengenai fungsi proposal. Nah, fungsi proposal ini juga ada beberapa poin. Misalnya yang pertama, dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Nah, biasanya perusahaan sasaran ini maksudnya perusahaan yang bekerja sama agar kerjasamanya ini dapat berlangsung dengan baik, maka dibuat dulu rancangan kegiatannya agar kerjasama yang dilakukan ini dapat berlangsung dengan baik. Lalu misalnya fungsi proposal yang kedua itu dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, ialah misalnya pelatihan, kegiatan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah. Yang keempat, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Nah, sampai di sini, sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang berikutnya, apakah ada yang masih belum paham mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi proposal? Apabila ada yang belum paham, silakan untuk bertanya. Ya, sekali lagi berdiri, nak. Ini dari Ibu bertanya mengenai poin pertama, maksudnya itu pengajuan kerjasama yang bagaimana? Ya. Jadi sebelum Ibu menanggapi, apakah ada dari teman-teman yang lain yang mau menanggapi terlebih dahulu atas pertanyaan Sally? Nah, kalau tidak ada, langsung saja Ibu jawab. Tadi pertanyaannya, bagaimana sih bentuk pengajuan kerjasama yang dilakukan dalam proposal ini? Nah, kerjasama itu biasanya kerjasama antara perusahaan atau misalnya Sally, kita tidak usah jauh-jauh, misalnya dalam kegiatan OSIS nih. Nah, kegiatan OSIS di sekolah kalian ini, misalnya Sally terlibat dalam kegiatan OSIS. Tentunya ketika Sally ingin mengadakan sebagai anggota OSIS, ingin mengadakan suatu acara, pastinya sebagai anggota-anggota itu rapat terlebih dahulu dan menyusun acara yang ingin diselenggarakan. Misalnya dimulai dari apa sih latar belakang dari diadakannya acara tersebut, lalu apa sih tujuan dari dibentuknya acara tersebut. Nah, yang paling penting bagaimana fasilitas atau anggaran dana, berapa misalnya biaya yang dibutuhkan untuk acara tersebut juga termasuk di dalam rancangan proposal. Nah, tujuannya tidak lain agar semua rancangan yang telah dirancangkan tersebut, yang telah didiskusikan dapat berjalan dengan baik. Seperti itu, Sally. Berarti seperti kegiatan kelas meeting itu ya bisa mengajukan proposal. Kegiatan kelas meeting ya bisa, misalnya kan pada kegiatan kelas meeting sebelum pembagian rapor misalnya itu ada yang namanya lomba-lomba seperti itu. Bagaimana yang lain sudah paham? Ya, lanjut kita lanjutkan terlebih dahulu ke yang materi berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai jenis-jenis proposal. Jadi anak-anak, bahwasanya proposal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jenis proposal berdasarkan isi, dan yang kedua jenis proposal berdasarkan format penulisannya. Untuk yang pertama yaitu jenis proposal berdasarkan isi ini pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu proposal penelitian. Apa sih itu proposal penelitian? Jadi proposal penelitian itu biasanya digunakan ini kalau misalnya kalian sudah menduduki jenjang di perguruan tinggi pada saat menyusun skripsi akhir. Nah, biasanya itu kakak-kakak kalian yang kuliah itu menyusun skripsi itu dibutuhkan yang namanya penelitian terlebih dahulu atau proposal penelitian. Lalu proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan itu ini yang sering kalian pakai, terutama di SMA ataupun di SMP, sudah biasanya membuat proposal kegiatan. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di bangku SMP ataupun SMA itu sudah banyak. Terutama bagi kalian
lainnya. Ketika kalian ingin mengadakan suatu kegiatan, maka terlebih dahulu kegiatan tersebut dibuat yang namanya rancangan kegiatan dalam bentuk proposal. Tujuannya tidak lain agar kegiatan yang direncanakan dapat berlangsung dengan baik. Nah, proposal kegiatan ini dapat berupa workshop, pelatihan, seminar, ataupun lomba-lomba yang diadakan di tingkat lomba-lomba yang diadakan oleh kegiatan yang kalian rancangkan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu proposal usaha. Nah, kalau proposal usaha biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki usaha secara bersama-sama. Nah, biasanya mereka yang mengadakan usaha ini secara bersama menyusun proposal usaha tidak lain agar kerjasama usaha yang mereka lakukan ini dapat terancang dengan baik, sehingga nantinya susunan, anggaran, dan biaya perincian dan sebagainya itu dapat disusun di proposal tadi, sehingga tidak ada salah paham ketika mereka melakukan kerjasama usaha ini seperti itu. Tetapi anak-anak perlu diingatkan bahwasanya itu tidak akan menjelaskan secara detail mengenai proposal usaha, proposal skripsi, proposal pengajuan dana, proposal PKM, dan proposal pameran. Karena kalau misalnya ibu jelaskan semua, kalian juga yang penting kalian tuh tahu dulu cara penyusunannya, dan yang pasti ibu akan lebih menekankan pada proposal kegiatan atau proposal yang diadakan di bangku yang sudah ada sekarang pada saat kalian duduk di bangku SMA ini, seperti kegiatan-kegiatan lomba atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang penting kalian pahami saja bahwasanya jenis proposal berdasarkan isi itu ada 7 ini, seperti itu. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Merlin, berdiri nak. Baiklah, sebelumnya Bu, saya belum paham mengenai proposal skripsi. Apa fungsi proposal skripsi bagi kami yang anak SMA Bu? Sekian, terima kasih. Nah, baiklah, langsung saja ibu jawab. Nah, kalau misalnya kalian kan masih duduk di bangku SMA nih, kelas 11, mungkin proposal skripsi ini hanya menjadi pengetahuan saja terlebih dahulu bagi kalian jika nantinya kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tetapi proposal skripsi ini ibu tidak menjelaskan seperti yang sudah ibu bilang tadi, belum ibu jelaskan terlalu dalam, karena proposal skripsi ini, Merlin, biasanya digunakan oleh anak-anak atau kakak-kakak kalian yang sudah di perguruan tinggi. Biasanya kan ketika mereka ingin menyusun suatu skripsi akhir, mereka baru yang namanya menyusun proposal skripsi begitu. Nah, nanti kalau misalnya Merlin sudah di bangku kuliah, nanti bisa dicari tahu lebih dalam lagi tentang proposal skripsi. Tapi yang paling penting untuk sekarang, Merlin sudah tahu nih bagaimana apa sih pengertian proposal. Lalu nanti ibu jelaskan juga apa struktur penyusunan dari proposal yang baik. Yang penting kalian semua paham terlebih dahulu mengenai proposal kegiatan, karena tentunya kegiatan kalian di SMA ini biasanya kan kalian mengikuti ekstrakurikuler kan, sering mengadakan kegiatan. Nah, kegiatan tersebut biasanya membutuhkan proposal agar berjalan dengan baik seperti itu. Baik Bu, silakan. Ya, yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Nah, ibu lanjutkan dulu ke materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis proposal berdasarkan format penulisannya. Nah, jenis-jenis proposal berdasarkan format penulisannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proposal non formal, selanjutnya proposal semi formal, dan yang terakhir proposal formal. Nah, kalau yang pertama proposal non formal, biasanya bahasa yang digunakan pada saat penyusunannya tidak terlalu resmi atau tidak terlalu baku. Sedangkan proposal semi formal ini bahasanya cukup baku, sudah tersusun biasanya hampir mirip dengan proposal formal. Nah, sedangkan kalau proposal formal itu biasanya bahasa yang digunakan benar-benar harus baku, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan
ketika proposal ini memuat struktur-struktur atau hal-hal apa saja yang harus terdapat di dalam suatu teks proposal itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak sudah Ibu jelaskan bahwasanya kan teks proposal itu banyak jenisnya. Tentunya penyusunannya pun berbeda-beda. Sebenarnya penyusunannya itu hampir sama, tetapi yang membedakannya hanya sedikit. Nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini coba kalian lihat, di sini ada sistematika atau struktur dari teks proposal. Nah, yang pertama, ketika kalian ingin membuat suatu teks proposal, maka kalian harus membuat latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah maksudnya apa sih hal yang mendasari kalian membuat teks proposal itu. Misalnya kalian ingin mengadakan kegiatan lomba, di situ kalian sebagai anggota OSIS nih. Nah, kalian ingin mengadakan lomba, apa itu lomba antar kelas atau lomba antar sekolah. Nah, biasanya kalian harus membuat latar belakangnya. Misalnya lomba ini dilakukan untuk mengisi kegiatan selama kelas meeting seperti itu. Nah, selanjutnya masalah dan tujuan. Tentunya ketika kalian membuat suatu proposal, maka hal yang harus kalian buat juga di dalam teks tersebut ialah masalah dan tujuan. Masalahnya misalnya masalahnya kalian bisa cari lalu tujuannya misalnya tujuannya ini yang bersama dengan latar belakang. Misalnya diadakannya lomba tersebut bertujuan untuk mengisi kegiatan kelas meeting dan melatih keterampilan siswa, misalnya mengetahui kemampuan siswa dan sebagainya. Lalu ruang lingkup kegiatannya juga harus kalian cantumkan. Misalnya ruang lingkup kegiatannya itu apa saja kegiatan yang mau kalian laksanakan, atau lomba apa saja yang akan kalian adakan, seperti itu. Selanjutnya kerangka teoritis atau hipotesis. Nah, hal ini juga harus kalian buat di dalam teks proposal kalian. Selanjutnya metode ini juga harus kalian cantumkan di dalam teks proposal. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Misalnya pelaksanaan kegiatan itu siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Apakah kalian sebagai ketua OSIS, misalnya kepala sekolah, guru-guru dan peserta didik, misalnya yang mengikuti kegiatan lomba, bisa juga kalian cantumkan di dalam teks proposal tersebut. Lalu fasilitas misalnya hal apa saja yang kalian butuhkan selama perlombaan berlangsung. Nah, biasanya ketika kalian membutuhkan fasilitas, biasanya itu kan diruntingkan terlebih dahulu nih. Biasanya apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam lomba. Di dalam lomba itu misalnya yang dibutuhkan apakah misalnya LCD, proyektor, atau misalnya kalau kegiatannya lain misalnya lomba 17 Agustus kerupuk, misalnya lomba kelerengnya dan sebagainya, seperti itu. Lalu keuntungan dan kerugian. Nah, tentunya ketika kalian mengadakan suatu acara, maka keuntungan dan kerugian dari acara tersebut juga harus kalian perhitungkan. Jangan sampai nanti ada perselisihan atau salah paham, karena kan ini sama-sama membuatnya. Lalu lama waktu kegiatan ini biasanya misalnya waktu kegiatan lomba itu diadakan selama berapa hari misalnya, ataukah hanya selama 1 hari atau 2 hari. Lalu jadwal kegiatan, misalnya jadwal kegiatan dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Anggaran dana misalnya dana yang dibutuhkan dan dikeluarkan tadi. Dan yang terakhir daftar pustakanya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya tuh Ya, dipersilakan Dita. latar belakangnya itu maksudnya apa? Sebelum Ibu menjawab, adakah dari teman-teman Dita yang ingin menjawab terlebih dahulu? Apabila ada yang mau menjelaskan, Ibu persilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang akan menjelaskan ya. Nah, latar belakang dari teks proposal itu seperti yang telah dijelaskan bahwasanya ketika kalian ingin mengadakan suatu kegiatan,
maka kalian harus mencantumkan di latar belakang tersebut apa sih yang mendasari kalian mengadakan kegiatan tersebut. Nah, misalnya tadi kalian mengadakan kegiatan perlombaan pada saat kelas meeting untuk mengisi kekosongan sebelum pembagian rapor misalnya, seperti itu. Nah, jadi ketika kalian mencantumkan hal tersebut, jadi orang-orang tuh tahu bahwasanya kalian mengadakan lomba tersebut ialah untuk mengadakan lomba untuk mengisi acara di kegiatan kelas meeting, seperti itu. Apakah kita sudah paham dan teman dan anak-anak yang lain sudah paham? Selanjutnya, apakah masih ada siswa-siswi yang lain yang bertanya? Ibu persilakan. Ayo. Ya, Ferdi berdiri nak. Lama waktu kegiatan itu berapa lama? Oh ya. Nah, sebelumnya ibu ingin dari kalian coba belajar untuk aktif berbicara atau belajar untuk mengasah kemampuan kalian dalam berbicara. Coba dari teman-teman Ferdi ada yang mau menjawab? Saya Ibu. Nah, coba Sally berdiri sambil menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab apa sih itu lama waktu kegiatan dalam sebuah proposal. Jadi lama waktu kegiatan dalam proposal adalah rangkaian waktu kegiatan kita. Misal kita mengadakan kegiatan itu 3 hari. Jadi dalam proposal itu kita jelaskan sehari ini kegiatannya apa saja. Nah, kemudian hari selanjutnya kegiatannya apa saja dan sampai hari terakhir. Cukup, Bu. Nah, bagaimana teman-teman yang lain mengenai penjelasan Sally tadi? Apakah ada yang mau menambahkan? Sudah paham semua? Nah, ya benar. Apa yang dikatakan Sally tadi bahwasanya ketika apa sih lama waktu kegiatan? Pertanyaan Sally tadi dijelaskan oleh Sally bahwasanya lama waktu kegiatan ialah kita menjelaskan misalnya berapa lama kegiatan atau acara yang kita adakan tersebut. Misalnya acaranya cukup banyak 3 hari, kita jabarkan dari tanggal berapa, lalu dari pukul berapa, seperti itu. Nah, itu untuk lama waktu kegiatan. Nah, inilah anak-anak mengenai sistematika dari teks proposal. Ibu akan melanjutkan materi terlebih dahulu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, ialah mengenai kaidah kebahasaan proposal atau ciri-ciri dari teks proposal itu bahasanya seperti apa. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan. Kalau di PPT bisa kalian lihat, misalnya yang pertama yaitu di dalam suatu teks proposal harus adanya pernyataan argumentatif. Apa itu pernyataan argumentatif? Pernyataan argumentatif ialah suatu pernyataan yang menyatakan suatu argumen ataupun pendapat dari si penulis. Akan tetapi pendapat di situ harus disertai dengan fakta. Tujuan dari fakta itu agar meyakinkan para pembaca dan berarti memang sesuai dengan fakta yang ditulis, seperti itu. Nah, selain itu ada juga kaidah kebahasaan teks proposal yang kedua. Misalnya pernyataan persuasif. Apa itu pula pernyataan persuasif? Bisa dibaca di sini. Misalnya pernyataan persuasif itu untuk menyatakan suatu usulan atau pendapat. Baca di sini misalnya. Untuk itu, supaya upaya pembekalan terhadap pengajar mengenai pengembangan kurikulum dan materi pengajaran, membaca serta menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Seperti itu contohnya mengenai pernyataan usulan. Lalu selanjutnya kata-kata teknis. Apa itu kalau kata-kata teknis? Kata-kata teknis ialah penggunaan kata-kata atau yang biasanya disebut dengan istilah ilmiah yang berkenaan dengan bidang kegiatan. Misalnya contoh kata teknis, mengoperasikan, mengelola, lalu misalnya melakukan, seperti itu. Nah, selain itu ada juga kata kerja tindakan. Nah, namanya juga kata kerja tindakan, berarti yang menggambarkan suatu tindakan. Apa saja yang menggambarkan suatu tindakan? Misalnya membaca, menari, menulis, lalu misalnya melukis dan sebagainya, seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya ada juga penggunaan kata pendefinisian. Apa itu kata pendefinisian? Kata pendefinisian ialah di mana kita tuh mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai pengertian-pengertian, baik itu pengertian secara umum atau
sebagainya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kata denotatif. Nah, penggunaan kata denotatif atau kata-kata yang bermakna lugas, di mana hal itu penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusung proposal dengan pihak yang menerima untuk pengajuan proposal tersebut. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ibu akan membuka dulu sesi tanya jawab untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan barusan. Nah, sekarang setiap yang menjawab ataupun bertanya nantinya akan mendapatkan poin untuk menambahkan nilai kalian. Jadi sekarang Ibu beri waktu untuk membaca sebentar, nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Nah, waktunya sudah habis, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, siapa yang mau bertanya? Saya Ya, Ferdi berdiri. Suaranya agak besar ya Ferdi, agar teman-teman yang lain mendengarkan. di sini saya kurang mengerti apa itu pernyataan argumentatif itu. Oh iya, baik. Nah, bagus sekali ya pertanyaan Ferdi. Apa sih kata Ferdi yang dimaksud dengan pernyataan argumentatif? Akan tetapi sebelum Ibu yang menjawab, Ibu akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa-siswi Ibu yang bisa menjawab. Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan Ferdi tadi? Ya, Sally berdiri nak. Maskernya dibuka dulu ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Herbiansa, yaitu mengenai apa itu pernyataan argumentatif. Pernyataan argumentatif adalah pernyataan argumen, tetapi disimpulkan dengan pernyataan yang meyakinkan. Oh ya, baik. Terima kasih Sally. Nah, jadi dari jawaban Sally tadi Ferdi sudah mendengar ya. Nah, jawabannya sudah bagus, tetapi akan Ibu jelaskan lebih dalam lagi. Ulangi lagi bahwasanya pernyataan argumentatif ialah suatu pernyataan yang menyatakan suatu argumen atau pendapat dari si penulis, tetapi disertai dengan adanya fakta. Fakta tersebut bertujuan agar meyakinkan penulis. Jadi nah, setiap kita membuat proposal itu juga harus ada faktanya, tidak boleh berdasarkan opini kita saja. Seperti itu. Bagaimana? Apakah yang lain sudah paham? Lalu selanjutnya siapa lagi yang masih ingin bertanya? Nanti mendapatkan poin. Ya, Ellen silakan. Apa sih kata kerja tindakan itu? Nah, pertanyaan Ellen sangat bagus, tetapi seperti tadi sebelum Ibu yang menjawab, Ibu berikan dulu kesempatan kepada kalian yang ingin menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Zahara. Agak besar ya nak suaranya agar yang lain mendengarkan. Jadi kata kerja tindakan itu contohnya seperti memasak, berlari, menggunakan menggambar. Nah, bagus jawaban Zahara tadi. Apakah Ellen sudah mendengar? Ya, Bu. Yang lain juga sudah mendengar? Nah, jadi benar sekali yang dikatakan Zahara bahwasanya kata kerja tindakan itu di mana yang menjelaskan suatu tindakan, misalnya makan, menulis, membaca, menari, dan sebagainya seperti itu. Nah, semuanya sudah paham ya mengenai teks persuasif ini? Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh proposal. Di sini Ibu mengambil mengenai contoh proposal kegiatan OSIS. Sudah ada? Ada. Nah, dilihat di sini misalnya, nah seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwasanya pada setiap proposal itu sesuai sistematika penulisannya. Hal yang pertama misalnya judulnya misalnya proposal kegiatan lomba dan pameran fotografi. Nah, lalu ada latar belakang. Latar belakang ini seperti yang Ibu sudah jelaskan, di mana menjelaskan hal apa yang mendasari dari terjadi susunnya proposal tersebut. Misalnya ini mengenai proposal lomba dan pameran fotografi, berarti mengenai lomba dan pameran fotografi itu sendiri. Lalu misalnya adanya tujuan kegiatan. Nah,
yang diharapkan agar terjalin silaturahmi antara sekolah satu dengan sekolah lain atau keakraban antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Lalu panitia penyelenggara, apa pula itu panitia penyelenggara? Panitia penyelenggara ialah di mana panitia penyelenggara itu mengenai siapa saja orang-orang yang terlibat seperti tadi, tetapi disusun seperti ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, bagian koordinat bendahara yang memegang uang anggaran dananya siapa, seperti itu. Lalu ini adanya selanjutnya itu alokasi dana. Nah, ada alokasi dana. Alokasi dana misalnya dana yang dibutuhkan, dana yang dikeluarkan. Nah, ada juga namanya jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ialah lama waktu kegiatan itu misalnya selama berapa hari, lalu dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau misalnya dicampurkan juga misalnya dari tanggal 17 sampai tanggal 19 Januari 2022, seperti itu contohnya. Selanjutnya, nah itulah contoh dari proposal kegiatan. Sudah paham? Nah, selanjutnya berhubung waktu kita sudah habis dan kemungkinan tidak cukup apabila Ibu memberikan soal sekarang, maka untuk soal latihan pada materi hari ini Ibu tugaskan di rumah, nanti pengumpulannya pada saat pertemuan berikutnya. Jadi soalnya itu berupa uraian atau dalam bentuk esai. Di sini ada 4 soal. Yang pertama yaitu kalian tuliskan pengertian dari teks proposal yang telah kita bahas tadi secara bersama-sama. Lalu yang kedua, kalian tuliskan sistematika dari teks proposal kegiatan. Nah, lalu yang ketiga, tuliskan jenis-jenis teks proposal, poin-poinnya saja. Nah, yang keempat ini, cari contoh dari teks proposal kegiatan OSIS. Karena kalian kan di bangku SMA, kegiatan OSIS saja. Nanti pada saat pengumpulan kita koreksi secara bersama-sama. Apakah paham? Paham. Ya, baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya bahwasanya teks proposal adalah suatu teks yang merupakan suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terperinci. Nah, suatu rancangan kegiatan tersebut biasanya diajukan kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan perizinan, lalu persetujuan ataupun dana dan sponsor dari pihak lain, seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nanti kalian bisa baca lagi dan kembangkan sendiri materinya dengan membaca buku ataupun membaca link yang telah Ibu bagikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan